Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bersama Bu Laras di sini. Kali ini kita akan belajar tentang konsep-konsep dalam geografi. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan lagi ya, di kelas 10 atau fase E bab 1 kita belajar tentang hakikat geografi ya. Yang biasanya dibahas adalah 10 konsep, 3 pendekatan, 4 prinsip, dan 2 aspek dalam geografi. Nah, di video lainnya Ibu sudah membahas tentang 3 pendekatan. Sekarang kita akan masuk kepada 10 konsep dalam geografi. Konsep geografi adalah rancangan ataupun gambaran dari sebuah objek, proses, atau pula yang berkaitan dengan ilmu geografi. Nah, Suharyono dan Muhammad Amin menyebutkan bahwa ada 10 konsep dalam geografi. Apa aja 10 konsep itu? Ini ya, ada lokasi, jarak, keterjangkauan, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, pola, diferensiasi area, interaksi, interdependensi, dan keterkaitan keruangan. Wah, ada 10, banyak banget. Apa kita bisa menghafalkannya? Nah, anak-anak, 10 konsep ini bukan untuk dihafalkan, tetapi untuk dipahami dan kita lihat contoh penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, kita mulai. Kita akan bahas dulu konsep yang pertama, yaitu konsep lokasi. Anak-anak, konsep lokasi ini ada 2. Yang pertama, konsep lokasi absolut. Konsep lokasi absolut itu adalah lokasi berdasarkan letak yang pasti. Letak yang pasti itu berarti tidak akan berubah. Nah, ini berarti berdasarkan letak astronomis. Contohnya, Indonesia terletak di antara 6-11 derajat lintang utara, lintang selatan. Ini adalah lokasi yang pasti dimanapun kita berada. Letak Indonesia ya di sini, tidak berubah. Nah, ada juga lokasi relatif. Kalau lokasi relatif itu lokasinya dilihat berdasarkan tempat lain. Contoh nih, kita lihat Indonesia ya. Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia. Indonesia berada di sebelah selatan Malaysia, di sebelah utara Australia. Nah, banyak sekali kan lokasi relatifnya. Jadi ini dilihat berdasarkan tempat lain. Nah, yang kedua adalah konsep jarak. Konsep jarak itu berdasarkan pemisah dalam kilometer, mil, dan lain-lainnya. Contohnya nih ya, misalnya nih, konsep jarak Bogor-Jakarta 60 kilo. Tetapi ada juga jarak relatif. Nah, jarak relatif ini misalnya Bogor dan Jakarta dapat ditempuh dalam waktu 1 jam saja. Nah, itu jarak relatif dinyatakan dalam waktu misalnya ya. Kemudian ada juga konsep keterjangkauan. Nah, konsep keterjangkauan ini berdasarkan aksesibilitas atau mudah tidaknya kita dapat mencapai suatu tempat. Contohnya seperti apa? Contohnya nih seperti ini ya, tadi menuju suatu tempat wisata misalnya Kepulauan Seribu itu ternyata lebih mudah bagi orang-orang di Pulau Jawa daripada menuju tempat wisata Raja Ampat. Mungkin karena dari segi transportasinya lebih banyak pilihan. Kemudian selain itu kita bahas lagi konsep yang lain, yaitu yang keempat, konsep morfologi. Konsep morfologi itu dari kata morf itu bentuk ya. Jadi bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi itu sangat bervariasi. Nih contohnya ada yang berupa pegunungan, ada yang berupa lembah ya. Di sini ada contoh bentuk lahan fluvial, cocok untuk pertanian. Fluvial itu yang berkaitan dengan sungai ya, atau seperti gambar yang di sebelah kiri. Jalan berlika-liku mengikuti alur perbukitan. Ini ya. Nah, jadi jalan itu dibuat sesuai dengan bentuk bukitnya. Surabaya terletak di dataran rendah, sementara Malang berada di dataran tinggi. Nah, itu morfologi, bentuk muka bumi. Nah, kemudian kita lihat yang kelima, aglomerasi. Anak-anak ingat-ingat ya, aglomerasi itu pemusatan atau pengelompokan ya. Ini contohnya
Pedagang elektronik banyak berkumpul di Mangga 2, Jakarta. Itu adalah konsep aglomerasi, pengelompokan. Baik, sudah 5 nih yang kita bahas. Lokasi, ada lokasi absolut, ada lokasi relatif. Jarak, ada jarak absolut, ya, ada juga jarak relatif. Kemudian ada keterjangkauan, ada morfologi, dan ada aglomerasi. Coba anak-anak jawab deh, konsep mana sih yang berdasarkan pada mudah tidaknya suatu tempat dicapai dari tempat kita? Iya, benar sekali, konsep keterjangkauan. Coba deh jawab lagi, konsep mana sih yang berdasarkan pada bentuk muka bumi yang berbeda-beda? Nah, bentuk muka bumi, morfologi, betul sekali. Nah, kita lihat yuk contoh soalnya. Nah, ini ya contoh soal ujian nasional beberapa tahun yang lalu. Kita baca bersama. Pengiriman surat suara pemilu ke distrik Provinsi Papua Barat menggunakan helikopter dilanjutkan berjalan kaki sejauh 30 kilo dengan medan yang sangat berat. Berbeda dengan daerah perkotaan yang hanya memerlukan waktu yang singkat dengan transportasi yang baik. Konsep geografi yang digunakan untuk memahami fenomena tersebut adalah, nah coba pikirin dulu, menurut kamu mana nih jawaban yang benar? Oke, sudah dipikir? Jawaban yang tepat adalah C, konsep keterjangkauan ya. Di sini dilihat lebih mudah menjangkau wilayah-wilayah di perkotaan daripada di wilayah distrik Provinsi Papua Barat. Oke, kita lihat lagi contoh soal lainnya. Wilayah Puncak Bogor sudah tidak boleh dilalui kendaraan besar beroda 6 atau lebih karena jalurnya berupa pegunungan berlereng curam yang mudah longsor saat musim hujan. Nah, kira-kira ini menggunakan konsep apa? Coba kamu pilih dulu. Nih, lihat nih ada kata-kata pegunungan berlereng curam. Iya, yang benar adalah E, morfologi, bentuk muka bumi. Nah, di sini dikasih tahu bentuk muka buminya adalah pegunungan. Kita lihat contoh soal lainnya. Perjalanan Jakarta-Bandung dapat ditempuh dengan mobil selama 3 jam melalui jalan tol. Namun selama libur panjang ini, perjalanan Jakarta-Bandung menghabiskan waktu hingga 5 jam. Nah, konsep mana nih yang kira-kira tepat nih? Coba dipikirin. Oke, jawaban yang benar adalah konsep jarak. Tepatnya adalah jarak relatif. Jadi dihitung berdasarkan waktu. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sudah 5 konsep, tinggal 5 lagi. Yang keenam, nilai kegunaan, yaitu kegunaan suatu wilayah berdasarkan potensinya. Jadi tiap wilayah itu ada potensinya masing-masing. Contohnya ya, ada suatu alam perdesaan yang indah dan dia ini maka nilai kegunaannya dapat digunakan untuk tempat wisata. Tuh ya. Misalnya ada tempat lain yang sangat subur, maka nilai kegunaannya adalah untuk wilayah pertanian, misalnya seperti itu. Nah, yang ketujuh, konsep pola. Nah, jadi bentuk, sebaran, susunan keruangan yang ada di permukaan bumi. Misalnya nih ya, lihat nih gambar yang di sebelah kirinya. Rupanya permukiman itu polanya macam-macam. Ada yang di sepanjang jalan, sepanjang sungai, ya, ada yang sepanjang pantai, ada yang tersebar. Nah, itu pola ya. Ada juga pola-pola yang lain, misalnya pola sungai bermacam-macam. Tuh. Yang kedelapan, konsep diferensiasi area. Diferensiasi, berbeda. Jadi ada perbedaan karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lain. Contoh nih, perkotaan, padat oleh bangunan, sementara perdesaan, rupanya bangunannya sedikit, banyaknya persawahan. Jadi itu ya, antara satu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Yang kesembilan adalah konsep interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi dan interdependensi. Interaksi berhubungan, interdependensi saling bergantung ya. Jadi saling keterkaitan dan saling ketergantungan antara satu tempat dengan tempat lainnya. Misalnya kalau di kota dan desa itu saling membutuhkan ya. Desa menjual bahan pangan yang segar ke kota. Ya, sementara kalau kota mengirimkan hasil-hasil industri ya. Seperti itu contohnya. Oke, nah yang terakhir nih konsep ke-10, keterkaitan keruangan.
Jadi, menunjukkan derajat keterkaitan antar wilayah, baik mengenai alam maupun sosialnya. Jadi, semua wilayah-wilayah itu rupanya saling terkait. Contoh nih, kemacetan di Jakarta pada hari kerja sangat panjang, tetapi ini sebenarnya terkait dengan wilayah lain, yaitu mobil-mobil pekerja dari wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi rupanya masuk ke Jakarta sehingga menambah kemacetan. Gitu ya. Ini lihat gambar yang di sini maksudnya apa? Ini adalah keterkaitan ruangan. Misalnya terjadi kebakaran hutan di sini di Pulau Sumatera, tetapi asapnya itu ternyata terbawa angin hingga akhirnya juga menimbulkan dampak polusi dan sesak nafas bagi manusia yang ada di mana? Di Singapura dan di Malaysia. Itu juga keterkaitan keruangan. Oke, kita udah belajar semuanya nih, dan yang barusan dibahas adalah nilai kegunaan, pola, diferensiasi area, interaksi interdependensi, dan keterkaitan keruangan. Coba deh kalian jawab, mana sih konsep geografi yang mana dia itu melihat potensi yang ada di wilayah, cocoknya untuk apa ya? Nah, seperti itu. Kira-kira konsep apa? Iya, nilai kegunaan. Potensinya apa, maka itulah nilai kegunaan wilayah tersebut. Nah, terus konsep mana sih yang menunjukkan bahwa tiap-tiap wilayah atau area itu berbeda-beda? Iya, diferensiasi area antara satu tempat dengan tempat lainnya berbeda-beda. Coba kita kerjakan soal berikut ini. Nah, ini dia. Mayoritas penduduk di daerah pantai utara Jawa bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan di daerah pegunungan penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Ya, ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai petani. Konsep apa? Silahkan coba dipikirkan dulu. Oke, jawaban yang tepat adalah E, konsep diferensiasi area, ya, perbedaan yang terjadi antar wilayah. Ini contoh lainnya. Daerah perdesaan menghasilkan bahan pangan dan produk lain yang dibutuhkan oleh penduduk perkotaan. Sebaliknya, daerah perkotaan menghasilkan barang industri, jasa, dan informasi yang dibutuhkan oleh kawasan perdesaan. Nah, jadi fenomena ini konsep apa yang cocok? Daerah perdesaan menghasilkan bahan pangan dan produk lain, sementara kota juga menghasilkan barang industri yang dibutuhkan oleh perdesaan. Yang tepat adalah B, konsep interaksi dan interdependensi, saling tergantung dan saling membutuhkan. Satu lagi ya anak-anak. Nah, lihat nih, pengambilan air tanah secara besar-besaran di wilayah Bogor, Depok, Jakarta Selatan semakin memperparah penurunan air tanah di wilayah Jakarta Utara. Konsep mana nih yang cocok? Nah, ini lihat. Air tanah diambilnya di Bogor, Depok, Jakarta Selatan. Nah, penurunan air tanahnya terjadi di wilayah Jakarta Utara. Jadi kira-kira wilayah ini konsep apa? Oke, yang benar adalah C, konsep keterkaitan keruangan, di mana rupanya ruang wilayah Jakarta Utara berkaitan dengan wilayah Bogor, Depok, dan Jakarta Selatan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa? Kalau kalian belum bisa, silakan diulang lagi dan dipahami lagi ya. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.